kembali lagi dengan Miss Debbie. Apa kabarnya? Miss harap kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar matematika, yaitu pembahasan soal matematika tema 2 di kelas 3 SD. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa persiapkan buku tematikmu tema 2 ya. Perhatikan buku tematikmu halaman 7. Nah, dilihat di situ ada 5 soal ya. Kalau kamu perhatikan, ini adalah soal penjumlahan dengan sifat komutatif. Ya. Perhatikan di soal nomor 1, yang A 200 tambah 350 itu sama dengan berapa? Iya, hasilnya adalah 550. Nah, sekarang yang B, kalau kita balikkan 350 ditambah 200. Hasilnya apakah berubah atau tetap sama? Ya, hasilnya tetap sama, yaitu 550. Jadi, kesimpulannya 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Nah, seperti itu ya, masih ingat kan dengan sifat komutatif? Jadi, meskipun dia berpindah tempat ketika dijumlahkan, hasilnya akan tetap sama. Nah, perhatikan untuk nomor 2. Yang A 500 tambah 220, hasilnya berapa ya? Ya, hasilnya adalah 720. Sekarang yang B, 220 tambah 500. Hasilnya 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Nah, seperti yang tadi ya, kita lanjut ke nomor 3. 470 ditambah 510 hasilnya. Ayo, coba ditambahkan. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 980. 510 tambah 470 hasilnya ya 980 juga. Jadi kesimpulannya 470 tambah 510 sama dengan 510 tambah 470. Yang nomor 4, 400 tambah 430 sama dengan 830. 430 tambah 400 sama dengan 830 juga. Jadi 400 tambah 430 sama dengan 430 tambah 400. Nah, yang nomor 5, 480 tambah 605. Coba ditambahkan. Hasilnya berapa ya? Ada yang sudah dapat? Hasilnya adalah 1085. Nah, sekarang kalau 605 tambah 480, apakah hasilnya berbeda? Tidak ya, hasilnya tetap sama, yaitu 1085. Jadi kesimpulannya 480 ditambah 605 sama dengan 605 tambah 480. Diingat ya, sifat komutatif itu sifat pertukaran jika dia dipindahkan posisinya saat dijumlahkan, hasilnya tetap sama. Sekarang perhatikan bukumu halaman 50. Nomor 1, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Nah, ini adalah soal cerita. Berarti ini penjumlahan ya, menjumlahkan jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran, masih dengan sifat komutatif ya. Berarti penjumlahan dengan pertukaran dengan bentuk pertukarannya bagaimana? Ya, 730 tambah 400 sama dengan 1130. 400 tambah 730 sama dengan 1130.
Jadi 730 tambah 400 sama dengan 400 tambah 730. Kita lanjut. Kerjakanlah latihan berikut. Perhatikan halaman 60. Sudah dibuka halaman 60? Nah, lihat soal nomor 1. Perhatikan di situ ada gambar telur ya. Penulisan lambang bilangan. Nah, ini untuk perkaliannya. Penulisan lambang bilangan 3 kali 5 sama dengan. Perhatikan di gambar. Di sini ada gambar 3 kotak ya. Yang berisi setiap kotak ada berapa telur? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap kotak berisi 5 telur. Berarti 3 kali 5 ini hasilnya berapa? 15. Kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang dia sudah bukan 3 kotak lagi, tapi ada berapa kotak? Ya, 5 kotak. Setiap kotak berisi ada berapa telur? Ya, 3 ya. Penulisan lambang bilangan berarti kalau tadi dia 3 kotak berisi 5 telur 3 kali 5. Kalau dia 5 kotak berisi 3 telur setiap kotaknya, maka lambang bilangan untuk perkaliannya berapa? Ya, 5 dikali 3 yang hasilnya 15. Sama ya. Ini menunjukkan kalau perkalian ini juga merupakan sifat komutatif ya, menggunakan sifat komutatif. Jadi 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Diingat ya, sama dengan penjumlahan tadi, perkalian juga begitu. Perkalian juga berlaku sifat komutatif, di mana ketika dikalikan meskipun berpindah posisi hasilnya tetap sama. Kita lanjut ke nomor 2. Pada nomor 2 kamu lihat ada 4 kotak. Setiap kotak berisi ada berapa daun di sini? Ada berapa? Ya, ada 6. Maka penulisan bilangannya 4 kali 6. Hasilnya berapa? Ayo, siapa di sini yang belum hafal perkalian? Ingat ya, Miss ingatkan selalu kamu harus dan wajib menghafal perkalian. 4 kali 6 itu sama dengan 20. Nah, kemudian yang B, untuk penulisan lambang bilangan sesuai gambar berikut. Sekarang di sini dia sudah ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap kotak berisi ada berapa ini? Ada 4. Ya. Maka penulisan lambang bilangan untuk perkaliannya adalah ya, 6 dikali 4. Yang hasilnya 20 juga. Jadi 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. Kita lanjutkan. Perhatikan bukumu halaman 78. Nomor 1. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. A. Jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kita akan menggambarkan telur-telur sesuai dengan yang diketahui tadi ya. Katanya si Beni ini mengumpulkan 20 telur ayamnya. Nah, katanya si Beni ingin menyimpannya pada 5 kotak. Kita akan mengisi setiap kotak itu dengan telur yang sama banyaknya. Yang ditanya isi telur pada masing-masing kotak itu berapa jumlahnya. Oke, sekarang coba ya. Lihat untuk kotak nomor 1 kita isi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini sudah berapa telur ini? Sudah 8 ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sudah 20 telur yang sudah kita isi pada setiap kotak. Maka kita lihat setiap kotak ada berisi berapa telur ya? Ada berapa? Iya, benar sekali, ada 4 telur. Maka
Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 kali 4 sama dengan 20. Kita lanjut. B. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, sekarang akan diisi ke 4 kotak. Lihat di sini. Maka setiap kotak berisi berapa telur ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sudah 20 ya? Nah, perhatikan. Sudah terisi semua? Maka setiap kotak berisi berapa telur? Iya, setiap kotak berisi 5 telur. Jadi telur disimpan ada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5 ya. Ini masih tentang sifat komutatif pada perkalian. Selanjutnya, selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Perhatikan halaman 115. Ayo, sekarang buka bukumu halaman 115. Yang pertama, 5 tambah 2 sama dengan. Nah, kalau kita tidak menggunakan garis bilangan, ini langsung bisa ya kita jawab, tapi karena ini tentang garis bilangan, jadi kamu juga harus pahami. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita buat dulu garis bilangannya ya. Nah, di sini soalnya nih, kita buat garis bilangannya nih. Kemudian, tadi yang pertama 5 tambah 2, berarti kita ambil ke angka 5, ya kan? Nah, kita tarik seperti ini garis ke angka 5, kemudian tambah 2. Berarti bukan mundur ya ke angka 2, tapi kita maju 2 langkah ya, 1, 2. Maka dia berhenti di angka 7. Maka 5 tambah 2 sama dengan 7. Nomor 2, 3 tambah 8 sama dengan, kita buat garis bilangannya, 3 tambah 8, maka kita tarik garis ke angka 3, kemudian kita maju 8 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia terhenti di angka 11, maka 3 tambah 8 sama dengan 11. Soal nomor 3, 4 tambah 4 sama dengan, buat garis bilangan 4 tambah 4, kita ke angka 4 dulu, tarik garis, kemudian maju 4 langkah, 1, 2, 3, 4, maka terhenti di angka 8, maka 4 tambah 4 sama dengan 8. Kita lanjut. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Perhatikan halaman 144. Coba dilihat bukunya halaman 144. Lihat soal nomor 1. Panjang sebuah ranting kayu 5 cm. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 6 cm. Berapakah panjang kedua ranting kayu tersebut? Nah, ini masih berhubungan dengan garis bilangan ya. Ini dia, ada garis bilangan. Itu sudah muncul ya jawabannya. Lihat, kita tarik dari 5 dulu ya. Dari 5, kemudian maju 6 langkah, berhenti di angka 11. Maka 5 tambah 6 sama dengan 11 ya. Maka panjang kedua ranting kayu tersebut adalah 11. Nomor 2, Edo mempunyai daun yang panjangnya 8 cm. Beni memegang daun yang panjangnya 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut? Berarti buat garis bilangan, kemudian tarik dulu ke angka 8, lalu maju 8
langkah terhenti di angka 16. Maka 8 tambah 8 sama dengan 16. Begitu ya. Ini untuk soal cerita. Jadi kamu harus memahami ya. Lebih memahami kalau di soal cerita ini. Kemudian cobalah menuliskan pecahan biasa pada gambar berikut ini. Nah, lihat halaman 164. Kita lanjut, ini dia tentang pecahan. Yang A, bagian yang berwarna biru. Nah, lihat. Ini ada gambarnya ya. Nah, lihat. Gambar yang pertama ini, bagian yang berwarna biru itu 2/5. Dari mana 2/5, Miss? 2 yang diwarnai ya, yang berwarna biru, 5-nya ini jumlah dari semua kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bagian yang berwarna putih, 3/5. 3 yang berwarna putih ya, 3 kotak, dan jumlah semuanya itu 5. Yang di bawahnya, bagian yang berwarna merah, 3/5. 3 yang berwarna merah, 3 kotak, per 5 jumlah keseluruhan. Bagian yang berwarna putih 2/5, 2 yang berwarna putih, per jumlah keseluruhan kotak. Nih yang bawahnya, bagian yang berwarna biru 4/6. 4 ini jumlah warna yang berwarna biru. Kemudian bagian yang berwarna putih 2/6, 2 yang berwarna putih per jumlah seluruhnya 6. Oke, kita lanjut. Sekarang cobalah lakukan kegiatan seperti instruksi berikut. Nah, sekarang sudah di halaman 194. Ini masih ke pecahannya, tapi tentang pecahan senilai ini dipahami dulu ya, Nak. Yang pertama, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu dibagilah menjadi 4 bagian yang sama besar. Warnailah satu kotak pertama. Nah, maksudnya yang pertama tadi, buat satu kotak panjang ini. Nah, satu kotak ini kamu bagi menjadi 4 bagian. Contohnya seperti di sebelahnya ini. Jadi ini tadi satu kotak tadi dibagi menjadi 4. Tapi harus sama ya, tidak ada yang besar sebelah atau kecil sebelah. Kemudian warnai satu kotak pertama. Nah, ini diwarnai 1. Maka kalau dia dalam bentuk pecahan, 1/4 ya, 4 jumlah kotak yang dibagi. Yang kedua, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 6 bagian yang sama besar. Warnailah 2 kotak pertama. Nah, ini seperti tadi ya, satu kotak, kemudian kotak ini dibagi menjadi 6 sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu warnailah 2 kotak pertama. Nah, 2 kotak ini diwarnai. Maka kalau kebentuk pecahan 2/6. 6 dari jumlah keseluruhannya ya. Yang ketiga, gambarlah sebuah kotak panjang, lalu bagilah menjadi 12 bagian yang sama besar. Warnailah 3 kotak pertama. Ini satu kotak yang panjang. Kemudian satu kotak ini dibagi menjadi 12 sama besar. Ingat, kalau membaginya itu tidak ada yang sama, ada yang lebih kecil atau yang lebih besar, tapi harus sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lalu diwarnai 3 kotak pertama. Nih, 1, 2, 3 sudah diwarnai ya. Maka kalau kita buat ke bentuk pecahannya, 3 per jumlah seluruhnya itu adalah 12. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bagian kotak yang diwarnai? Perhatikan, kalau kamu lihat dari yang kotak pertama ini kan 1/4, 2/6, 3/12 ini ya, bahwa 1/4, 2/6 dan 3/12 adalah pecahan senilai. Ya, kalau kamu perhatikan ini ketiga kotak ini sama ini panjangnya ini. Cuma bedanya dia dibagi aja, pembagiannya aja beda. Ini dibagi 4, ini dibagi 6, ini dibagi 12. Cuma panjangnya ini sama. Makanya kita bisa hubungkan dari hasil yang sudah kita bahas tadi, bahwa 1/4 ini senilai dengan 2/6, senilai dengan 3/12. Sampai di sini mengerti ya, Nak? Nah, Miss harap kalau kamu belum mengerti, boleh diulang lagi video ini, kamu pelajari. Ini juga sebagai persiapan kamu untuk menghadapi ujian mid semester yang akan kita laksanakan minggu depan.
Ya, selalu berlatih ya nak. Miss juga ingatkan seperti minggu lalu ya, untuk tema 1 itu kamu harus berlatih lagi untuk perkalian dan pembagian. Sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.